KUHP merupakan rancangan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk memperbaharui atau mengupdate KUHP, serta untuk menyesuaikan dengan politik, hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Namun, dalam prosesnya muncul berbagai pendapat dari masyarakat. Ada beberapa pasal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang dianggap menimbulkan kontroversi, perdebatan, dan polemik di masyarakat. Dalam episode podcast Pantai kali ini, kita akan membahas mengenai RKUHP dan pasal-pasal yang dianggap kontroversial di dalamnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hukum yang ada di rumah. Kembali lagi dengan podcast Pantai, Pandiran Santai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Podcast Pantai merupakan sarana informasi bagi masyarakat yang ada di rumah, khususnya mengenai informasi hukum maupun HAM yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial. Beliau merupakan seseorang yang masih muda dan memang berlatar belakang sarjana hukum. Oke, kita perkenalkan saja Astari Intan. Selamat pagi. Pagi Tari. Tari apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas? Aku panggil Mas atau Abang nih? Biasanya gimana? Mas aja kan ya? Mas aja boleh. Jadi memang informasi juga Tari ini lebih muda daripada saya. Jadi biasa kalau saya panggil nama saja Astari Intan, biasa dipanggil Tari. Alhamdulillah Tari. Terima kasih sudah hadir di podcast Pantai. Siap. Tari, kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Kegiatan selama ini apa aja Tari? Selain bekerja Senin sampai Jumat ya, kita sama-sama bekerja. Saya juga lagi menempuh pendidikan S2 saya di Universitas Malabarno. Luar biasa. Jadi juga sebagai informasi dari sobat hukum yang ada di rumah. Jadi memang Tari ini pegawai baru ya, Tari. Kalau bisa dibilang baru karena masa kerjanya sama seperti saya, kurang dari 4 tahun atau 5 tahun, kurang dari 4 tahun. Dan Tari ini berasal dari Bengkulu, salah satu daerah yang di Sumatera, betah Tari di Samarinda. Di Kaltim tepatnya. Ya, masih beradaptasi ya, walaupun udah mau 2 tahun, masih tetap beradaptasi. Harus betah dong ya. Jadi memang sesuai komitmen kita sebagai informasi juga buat sobat hukum yang ada di rumah. Jika ingin bergabung di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya melalui jalur sarjana, itu penempatnya se-Indonesia ya. Iya, betul. Iya, jadi salah satu contohnya adalah Tari ini yang merupakan dari Bengkulu. Oke, kita kembali ke materi kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung di podcast Pantai menjadi narasumber. Kita tahu RKUHP ini sudah cukup banyak diperbincangkan oleh masyarakat, khususnya sudah banyak lah kita dengar, baik secara langsung, seminar-seminar, pertemuan, maupun juga melalui media sosial. Betul. Sebenarnya kenapa sih RKUHP ini harus dilakukan pembaruan? Jadi begini, KUHP ini merupakan warisan ya sebenarnya dari Belanda yang telah kita gunakan, yang telah berlaku dari tahun 1918. Itu udah cukup lama banget ya. Sangat. Sekarang 2022 kan. Kira-kira ya 104 tahun kita sudah menggunakan KUHP dan itu hanya dilakukan revisi secara parsial. KUHP ini kan merupakan produk hukum pada abad ke-17 ya. Dan itu harus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum modern. Karena memang KUHP sekarang ini terlalu kaku ya. Kakunya itu terlalu mempertahankan kakunya azas legalitas pada pasal 1 ayat 1 yang cenderung memiliki hanya menghukum dan tidak memiliki alternatif pidana atau tidak ada tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Oke, jadi memang KUHP yang ada saat ini memang ternyata peninggalan zaman kolonial, zaman penjajahan yang mungkin di Belanda sendiri sudah tidak digunakan atau memang mungkin sudah direvisi itu di Belandanya sendiri. Jadi memang harus ada penyesuaian khusus. Jadi memang saya pikir perlu memang dilakukan pembaruan. Dan sebenarnya di dalam RKUHP yang beredar ada berapa bab dan pasal yang ada di dalamnya? Oke. Di RKUHP itu ada 37 bab, pasalnya ada 632, memang agak sedikit banyak ya, dibandingkan KUHP sekarang ada 569 pasal. Kenapa lebih banyak? Itu bakal timbul pertanyaan ini di masyarakat kan, kenapa jadinya lebih banyak ya kan? Karena ini adalah resiko dari konsolidasi dan harmonisasi.
terhadap buku ke-1 itu sebagai operator sistem dari hukum modern. Dan di dalam RKUHP itu kita cuma memiliki 2 buku saja. Buku ke-1 itu tentang aturan umum dan buku kedua itu tentang tindak pidana. Jadi memang pasal-pasalnya pun lebih banyak daripada KUHP sebelumnya ya. RKUHP memang harus dilakukan penyesuaian. Betul. Oke, tadi kita tahu sebagai salah satu pemangku kebijakan di bidang hukum, khususnya dalam pemasyarakatan itu menangani narapidana ataupun tahanan-tahanan tersebut, baik di rumah tahanan, rutan ataupun di lapas. Dan kita tahu kondisi rutan dan lapas yang kita kelola saat ini, yang instansi kita kelola ini hampir 100% semuanya penuh sesak, melebihi kapasitas atau biasa disebut dengan overcrowding. Ada nggak sih peran RKUHP ini untuk mengatasi muaranya kita? Jadi dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan ujungnya adalah kita yang di bagian akhir untuk membina masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Jadi perannya RKUHP ini ada nggak untuk mengatasi kendala kita selama ini terkait overcrowding atau melebihi kapasitas di rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan yang kita kelola? Jadi di RKUHP ini hakim diberikan pedoman untuk menjatuhkan pidana alternatif. Alternatif itu adalah pengawasan, denda, dan kerja sosial. Jadi hakim dapat menjatuhkan alternatif pidana ini untuk pidana yang dengan ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun. Jadi untuk maksimal 5 tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana berupa pengawasan, sedangkan maksimal 3 tahun itu hakim dapat menjatuhkan pidana berupa kerja sosial dan denda. Nah, menurut saya ya jelas kita akan mengatasi crowding ini kan, overcrowding ini, karena pengawasan itu pun juga berada di bawah Kemenkumham, di Bapas itu sendiri. Jadi nantinya apabila RKUHP ini akan disahkan, peran Bapas itu sangat luar biasa ekstra kerjanya, jadi membantu mengurangi overcrowding di dalam LP itu tadi. Jadi memang peran Bapas atau Balai Pemasyarakatan memang sangat dibutuhkan ya, khususnya terkait jabatan-jabatan fungsional yang merupakan pembimbing kemasyarakatan yang banyak ataupun ada di Balai Pemasyarakatan. Oke, selanjutnya kita nih sering mendengar nih di luar sana adalah isu-isu yang mengatakan RKUHP yang baru ini membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Sebenarnya benar nggak sih, atau bagaimana sebenarnya dalam RKUHP itu sendiri dalam mengatur tentang kebebasan berpendapat oleh masyarakat? Di dalam RKUHP pada pasal 256 itu disebutkan jika ingin melakukan unjuk rasa, masyarakat harus memberitahu aparat penegak hukum, polisi atau yang lainnya, apabila menimbulkan keonaran itu akan dipidana. Jadi apabila masyarakat ingin melakukan unjuk rasa harus tidak memberitahu dan kemudian menimbulkan keonaran, itu dapat diancam pidana. Jadi dua unsur itu tadi kan, tidak memberitahu kemudian menimbulkan keonaran, itu dapat dipidana. Oke, itu tadi ya, berarti ada 2 yang harus dipenuhi. Jadi sebenarnya bukan dibatasi kalau saya katakan, harus diatur saja supaya masyarakat yang lain juga tidak dirugikan. Betul. Jadi selanjutnya nih, kalau kita bicara tadi sudah overcrowding, sudah kebebasan berpendapat yang viral. Jadi sebenarnya, isu-isu apa aja sih yang ada di dalam RKUHP ini sendiri? Jadi ada 14 isu yang krusial, tapi kayaknya kontroversi ya kalau lebih tepatnya, karena memang pasal-pasal yang di isu krusial ini sudah ada di KUHP sekarang, jadi memang hanya diperbarui frasanya atau diperbaiki. Kita mulai dari yang pertama kali ya. Yang pertama. Kita santai aja nih, ada 14 yang mau kita bahas masalahnya. Ada 14. Yang pertama itu adalah living law. Living law. Iya, seperti yang kita ketahui, living law adalah hukum
adat, hukum yang hidup di dalam masyarakat kita di Indonesia. RKUHP mengakui dan menghormati hukum adat. Jadi hukum adat ini dapat berlaku apabila sebelumnya perbuatan itu memang tidak diatur di dalam KUHP. Itu dapat berlaku hukum adat. Kemudian perbuatannya ringan. Dan yang ketiga itu ada batasannya. Jadi hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, HAM, serta azas-azas hukum. Jadi memang benar hukum adat itu memang alhamdulillah sudah diakui tapi tentu ada batasannya, tidak bertentangan Pancasila. Dan mungkin kita tahu Indonesia ini adalah negara yang kaya akan adat istiadatnya jauh. Mungkin misalkan di Kalimantan itu sendiri berbeda, di Jawa berbeda, di Sumatera pun berbeda, ataupun juga di daerah lain. Itu yang pertama terkait living law. Yang kedua ini tentang hukuman pidana mati. Pidana mati. Jadi di KUHP sekarang hukuman pidana mati itu merupakan pidana pokok ya. Sedangkan di RKUHP hukuman mati ini merupakan hukuman khusus, pidana khusus. Jadi hakim wajib memberikan alternatif percobaan. Iya, percobaan itu maksudnya seperti ini. Terpidana diberikan waktu percobaan selama 10 tahun. Di saat 10 tahun itu dilihat apakah terpidana memiliki rasa penyesalan, rasa ingin ada harapan untuk memperbaiki diri, dan alasan-alasan yang meringankan lagi sesuai dengan pasal 100 ayat 1. Dan setelah selama 10 tahun itu kita lihat apakah terpidana memiliki perilaku yang terpuji, itu hakim dapat menjatuhkan pidana menjadi pidana penjara selama seumur hidup atau selama 20 tahun. Jadi bisa ada opsi sebenarnya. Iya, betul. Kalau kita tahu kan hukuman ini sebenarnya ada dua kalau kita kenal dalam KUHP sebelumnya. Ya, pidana tertentu dalam jangka waktu tertentu dan pidana mati biasanya seperti itu. Tapi ternyata di sini ada opsi-opsi tertentu jika pidana mati ada percobaan. Oke, itu terkait dengan yang kedua tadi, pidana mati sudah ada living law sebelumnya. Nah, ini yang ketiga nih apa nih? Yang ketiga ini adalah penghinaan terhadap presiden dan wapres. Nah, ini yang banyak dibahas. Iya, ini yang banyak apa ya. ini gimana disebut? Jadi sebenarnya penghinaan itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah menista. Menista itu merendahkan harkat dan martabat seseorang. Kemudian yang kedua adalah fitnah. Fitnah itu hal yang tidak dilakukan tapi dikemukakan. Nah, tapi di dalam RKUHP sudah sangat dijelaskan perbedaan antara kritik dengan penghinaan ya. Jadi bukan berarti masyarakat tidak bisa berdemokrasi untuk mengkritik pemerintah, bukan berarti seperti itu. Tapi kritik ini memang untuk kepentingan umum, kepentingan bersama. Gitu. Di dalam pasal ini juga tidak dimungkinkan dilaporkan oleh relawan atau simpatisan dari Presiden dan Wapres karena pelaporan itu dilakukan oleh Presiden dan Wapres itu sendiri. Jadi memang penting ya. Jadi kalau kita melihat selama ini yang beredar di masyarakat itu, misalkan ada seseorang mengemukakan pendapatnya, tapi ternyata yang melaporkan dan itu dianggap sebuah kritik, dia dianggap sebagai penghinaan ataupun perbuatan tidak menyenangkan, dan yang melaporkan itu bukan yang subjeknya sendiri. Betul. Jadi ada sebut aja ya sukarelawan, simpatisan ataupun organisasi lain yang mengatakan bahwa itu sebuah penghinaan, itu sebuah penistaan, padahal subjeknya sendiri tidak melaporkan ataupun hanya diam saja terhadapnya. Jadi penting ini menjadi sebuah acuan bahwa dapat untuk masyarakat menyatakan kebebasan pendapatnya itu harus kembali memilah mana kritik, mana saran, mana yang masuk penghinaan. Jadi memang tujuannya harus to the point, apa yang dikritik, apa yang disarankan. Oke, itu yang ketiga. Masih ada 11 lagi. Lumayan ini. Oke, yang keempat gimana? Yang keempat itu tindak pidana orang yang mengaku memiliki kemampuan gaib. Ya. Tapi RKUHP bukan mengatur tentang santet ya. Jadi yang diatur itu adalah orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib yang mengakibatkan
penyakit, penderitaan, serta kematian secara mental maupun fisik. Jadi delik ini nih sebenarnya yang diatur itu sebenarnya akibat dari perbuatan itu dapat mengakibatkan ya kematian, terus mungkin bisa terjadi penipuan, pemerasan dari orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib itu sih. Jadi kalau kita lihat ini banyak nih iklan-iklan di media sosial bisa normal, bisa santet, bisa membuat orang lain dulu. Jadi memang kita akibatnya, dan itu yang orang yang mengaku misalnya saya mempunyai kekuatan bahwa saya bisa membuat orang lain celaka, itu saya bisa dipidana gitu. Iya, bisa dipidana. Oh gitu. Jadi memang harus ada pengakuan dari orang tersebut. Jadi kalau selama ini orang mengatur tentang santet gimana pembuktiannya, ternyata setelah penjelasan dari Tari bahwa ini orang yang mengaku bisa mempunyai kekuatan gaib untuk melakukan sesuatu yang khususnya mencelakakan orang. Iya, betul. Itu yang keempat. Bagaimana dengan yang kelima? Yang kelima ini mengenai praktik dokter. Ya, jadi di RKUHP dihapus karena memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Menghapus tentang peraturan tentang kedokteran. Memang sudah diatur sendiri terkait undang-undang sendiri ya, khusus sendiri. Itu yang kelima. Yang keenam? Yang keenam ini tentang unggas yang merusak kebun atau tanah yang telah ditanami diberi benih. Sebenarnya ini merupakan kepentingan hukum bagi para petani. Benar. Dan setelah dilakukan sosialisasi RKUHP ditambahkan frasa yang menimbulkan kerugian. Jadi ini jadi delik material. Jadi ini sempat viral juga. Iya betul. Kasus ini bagaimana dengan ayam ataupun bebek misalkan yang masuk ke pekarangan tetangga, tapi itu menimbulkan pro dan kontra juga. Tapi ternyata ini melindungi bagi para pihak yang mungkin merasa dirugikan. Jadi ternyata frasanya adalah tentang jika merusak kebun atau tanah yang menimbulkan kerugian. Misalkan dia menanam jagung, kalau misalkan ada ayam kan otomatis menimbulkan kerugian, dia seharusnya panen tapi ternyata tidak dilaksanakan karena ayam tersebut. Nah, ini jadi udah jelas nih ya. Jadi yang menimbulkan kerugian itu yang keenam. Bagaimana dengan yang ketujuh? Selanjutnya itu adalah tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan. Jadi ini akan mengganggu subjektivitas dari peradilan. Kenapa dikatakan seperti itu? Contohnya live streaming. Ini yang mengganggu sebenarnya. Contohnya ada A, B, dan C. Ini akan melakukan kesaksiannya. Nah, A akan melakukan kesaksian tanpa dilihat dengan B dan C. Ya, tapi dengan adanya live streaming, walaupun dia tidak ada di dalam ruangan, dia bisa tahu kesaksiannya. Dan itu akan mengganggu subjektivitas dari peradilan. Tapi ini juga tidak mengurangi kebebasan pers untuk mempublikasikan berita tentang proses peradilan ya. Jadi ini masih bisa pers masih bisa mempublikasikan berita, tetapi tidak live streaming proses peradilannya. Gitu. Karena itu akan mengganggu subjektivitas peradilan itu tadi. Oke, isu selanjutnya Tara. Isu selanjutnya ini tentang tindak pidana advokat curang. Advokat curang. Iya. Kenapa ini dihapuskan? Karena ya yang curang itu nggak mungkin advokat aja ya. Bisa jadi hakim, jaksa, serta panitera juga bisa, polisi juga bisa. Jadi ini bakal diatur di undang-undang masing-masing. Jadi dikeluarkan. Jadi ini kayaknya bentuk diskriminatif dari suatu profesi. Kalau cuma advokat saja yang curang, padahal profesi lain juga bisa curang dalam proses peradilan. Bagaimana dengan isu selanjutnya, Pak? Isu selanjutnya adalah tindak pidana penodaan agama. Jadi perbuatan yang dilarang ini adalah melakukan permusuhan, kebencian, serta diskriminasi kepada agama atau kepercayaan orang lain. Memang akibat yang ditimbulkan ya itu rentan ketika seseorang berbicara mengakibatkan kebencian atau mendorong diskriminatif yang bisa memprovokasi orang lain. Betul. Dalam hal-hal terkait dengan agama. Jadi memang kita tahu ada beberapa agama yang diatur di dalam negara kita, termasuk juga penghayat kepercayaan bagaimana kita menjaganya sesuai dengan Pancasila, Persatuan Indonesia, dan memang semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal
Tunggal Ika, jadi berbeda tapi tetap satu juga, walaupun ada beberapa agama tadi selama ini tentu kita dapat berdampingan hidup dengan baik ya. Contohnya di Samarinda, masyarakat Samarinda Kalimantan Timur secara umumnya itu sangat-sangat heterogen, bukan hanya dari agama, suku dan segala macam. Itu terkait tentang penodaan agama. Selanjutnya nih yang ke-10 ini. Oke, selanjutnya itu tentang tindak pidana penganiayaan hewan. Nah, ini bukan isu baru tapi ya, karena di KUHP memang di KUHP sekarang juga sudah diatur di pasal 302 KUHP, tetapi diberikan penjelasan lagi mengenai tujuannya. Jadi tujuannya itu tujuan yang tidak patut. Tujuan tidak patut antara lain selain untuk dikonsumsi, untuk ilmu pengetahuan, penelitian serta medis. Oke, jadi ini menarik, tujuan penganiayaan hewan. Misalkan dia iseng gitu. Jadi banyak banget sekarang ya kasusnya yang gitu. Misalkan ada kucing lewat, iya betul. Iseng ditembak. Kenapa kamu tembak kucing? Iseng Pak. Nah ini kan iseng, ternyata hanya hiburan. Jadi itu seharusnya bisa diatur lagi tujuannya. Kalau dikonsumsi kan memang sesuai kebutuhan masyarakat. Tapi kalau tujuan-tujuan dengan maksud yang tidak baik ataupun misalkan dengan gaib-gaib itu tadi ya, misalkan menjadikan tumbal, itu juga tentu menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Oke, itu yang ke-10. Bagaimana yang selanjutnya? Yang ke-11. Isu selanjutnya itu tindak pidana menunjukkan alat pencegah kehamilan. Alat pencegah kehamilan. Ya. Jadi ini sebenarnya mencegah seks bebas untuk anak di bawah umur ya. Tetapi ada pengecualian apabila akan ingin melakukan penyuluhan atau menjelaskan cara penggunaan alat pencegah kehamilan ini yang dijelaskan oleh tenaga kesehatan atau tenaga ahli di tempat yang layak. Jadi memang itu tujuannya untuk menjelaskan tentang pengetahuan tentang program KB. Tapi itu memang orang-orang tertentu yang pastinya tidak ada anak di bawah umur di sana gitu. Karena memang kita lihat di iklan itu sudah banyak sekali ya sebelumnya mempertunjukkan alat pencegah kehamilan itu, dan itu menurut saya memang sangat beresiko untuk anak-anak di bawah umur. Jadi dia berpikir seks bebas jadi lebih gampang gitu karena ada ini. Iya, jadi itu pentingnya adalah bimbingan dari orang tua sendiri, karena kita tahu anak ini rasa penasaran begitu tinggi. Betul. Ketika melihat mungkin ada iklan ataupun ternyata ada dipajang, ternyata itu apa. Pentingnya juga orang tua memberitahu anaknya. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah bahwa itu harus demikian, tapi orang tua itu sendiri juga penting untuk memberitahu bahwa dia orang tua bertindak sebagai penyuluh terhadap anaknya ya. Iya, penyuluh pertama ya. Rasa penasaran itu anak sangat-sangat tinggi. Jadi memang supaya pikiran tuh anak juga bukan hanya bicara kenapa itu dilarang, tapi ada pendidikan tertentu yang harus diberikan dari orang tua misalnya dan lingkungannya. Betul. Isu selanjutnya gimana? Isu selanjutnya itu tentang penggelandangan. Ya agak sulit ya lidah saya ngomongnya ya. Gelandangan gitu. Iya. Mungkin kita lebih mudah sebutnya gelandangan. Iya. Gimana? Oke. Jadi ini juga bukan pasal yang baru juga ya, memang juga sudah ada di KUHP sekarang. Nah, penggelandangan ini dijatuhkan sanksi pidananya itu berupa denda. Tapi ya pasti kan orang bertanya, dia gelandangan itu kan miskin ya. Harusnya seperti itu. Iya, kenapa jadi dijatuhkan denda gitu kan. Nah, jadi di sini hakim juga harus selektif untuk melihat ekonomi dari si pelaku. Kalau memang tidak memungkinkan, itu bisa dijatuhkan pengawasan atau kerja sosial. Ya. Jadi memang kinerja pemerintah daerah dalam hal ini harus lebih keras menentukan. Karena kita memang ada beberapa kali nonton berita yang viral, ternyata yang menjadi gelandangan ternyata mampu secara ekonomi. Apalagi ketika menjadi gelandangan ataupun mohon maaf kalau kita bisa sebut pengemis misalkan ataupun yang pengamen dan jalanan, itu rata-rata mohon maaf bukan berasal dari daerah itu sendiri. Jadi mereka mencari nafkah dengan profesi tersebut, ternyata di kampung halaman mempunyai harta yang luar biasa melimpah. Oke, itu yang terkait penggelandangan. Isu selanjutnya gimana?
isu yang ke-13 ini ya. Iya, yang Ke-13 itu tindak pidana aborsi. Aborsi ini ya memang juga sudah diatur di dalam KUHP sekarang ya, tentang kejahatan nyawa dan janin. Nah, pengecualiannya ada dua nih pengecualiannya. Yang pertama itu adanya indikasi kedaruratan medis. Kemudian perempuan yang merupakan korban dari pemerkosaan atau pelecehan seksual yang mengakibatkan hamil tapi di bawah 12 minggu. Jadi menurut WHO itu yang dapat diaborsi atau digugurkan itu di bawah usia kandungan 12 minggu. 12 minggu berarti sekitar bayi janin yang berusia di bawah 3 bulan ya. 3 bulan ya. Oke, jadi memang aborsi ternyata ada 2 poin penting. Darurat medis dalam kondisi misalkan janin tidak bisa diselamatkan, jadi tidak bisa berkembang, dan ternyata yang kedua adalah korban perkosaan ataupun pelecehan yang ternyata mengakibatkan hamil, namun tidak menginginkan bayinya dalam hal ini ya. Iya. Oke. Selanjutnya isu terakhir. Yang terakhir nih teman-teman. Tentang perzinahan, kohabitasi dan pemerkosaan di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga dia. Gimana maksudnya? Sebenarnya ini pasal ini untuk menghormati lembaga perkawinan dan juga mewujudkan nilai-nilai di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Tetapi pasti memang banyak pertanyaan kok urusan privat itu diatur, tapi ini hanya bisa dilaporkan hanya dengan orang tua, pasangan suami atau istri atau anak. Jadi dan tapi ini pun juga sudah diatur di dalam KUHP sekarang, jadi bukan suatu perbuatan yang baru lagi. Bukan suatu perbuatan yang baru. Jadi untuk melindungi sebenarnya para pihak. Iya, agar tidak terjadi main hakim sendiri di dalam masyarakat. Hakim sendiri, jadi ada perlindungan karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga seseorang. Bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, dan juga bagaimana seorang anak. Tentu ada akibat yang harus kita lihat dulu. Ya, sudah 14 isu krusial yang sudah Tari sampaikan di podcast Pantai kali ini. Terima kasih Tari atas kehadirannya. Ya, terima kasih banyak telah mengundang saya di podcast Pantai. Nanti kalau ada materi selanjutnya jangan kira ya untuk menjadi narasumber kembali. Sobat hukum yang ada di rumah, demikian podcast Pantai kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Kemenkumham Kaltim Manado. Berikan saran, kritik, serta ide kreatif yang akan menjadi materi-materi selanjutnya yang akan kita sampaikan. Demikian podcast Pantai kali ini. Saya Rudi Tandela dan Astari Intan undur diri. Seperti biasa, sebelum kita menutup podcast akan ada sebuah pantun. Ketepian membeli tape, kalau gajian jangan lupa makan-makan. Demikian podcast RKUHP. Yuk dukung untuk segera disahkan. Salam cerdas, salam pemberontak, dan kumham semakin pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.